Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 389, Kultus Dewa Kosmos. Anak itu bersorak gembira, melompat saat Huang Xiaolong setuju. Huang Xiaolong tertawa melihat reaksinya. Ayo kita tinggalkan tempat ini, kata Huang Xiaolong kepada Zhao Su dan Zhang Fu. Keduanya mematuhinya dengan hormat. Maka, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu meninggalkan tempat itu, membawa serta anak itu. Setelah terbang selama lebih dari 2 jam, mereka memilih untuk berhenti di sebuah lembah yang tenang. Memasuki jalan sempit itu, ternyata mengarah ke tempat yang indah. Huang Xiaolong menyukainya dan memutuskan untuk beristirahat di sana sampai fajar sebelum melanjutkan perjalanan mereka lagi. Mereka membuat api unggun untuk kedua kalinya malam itu, dan Huang Xiaolong memerintahkan 2 boneka raksasa untuk memburu beberapa babi hutan tiran. Kelompok kecil beranggotakan 4 orang duduk di sekitar api unggun. Huang Xiaolong bertanya kepada anak itu tentang namanya, dan anak itu berkata bahwa dia dipanggil Lil Tian. Itulah panggilan ayah dan ibunya. Lil Tian, apa wujud aslimu? Huang Xiaolong memutuskan untuk bertanya setelah berpikir sejenak. Dia bertanya-tanya apa wujud asli Lil Tian, yang dapat menyebabkan White Phoenix House dan Distinct Void Door mengirim 5 ahli Saint Realm untuk menangkapnya. Jelaslah bahwa Lil Tian bukanlah binatang iblis biasa. Baik Zhao Su maupun Zhang Fu juga menoleh ke Lil Tian. Lil Tian menggelengkan kepalanya, aku sendiri tidak tahu. Tidak tahu. Ketiga orang itu merasa tercengang. Benar sekali, kakak. Ayah dan ibuku tidak pernah memberitahuku, dan mereka selalu berkata untuk tidak pernah dengan mudah kembali ke wujud asliku di depan orang lain. Huang Xiaolong terdiam, namun dia berkata, itulah alasan mengapa kau tidak kembali ke wujud aslimu saat bertarung dengan ahli gedung Phoenix Putih tadi. Binatang iblis tingkat Saint Realm dapat berubah wujud menjadi manusia, namun, saat melawan musuh, kembali ke wujud asli mereka akan meningkatkan kekuatan dan keunggulan tempur mereka. Lebih jauh lagi, kemampuan bawaan binatang iblis hanya dapat digunakan dalam wujud asli mereka. Lil Tian menganggukkan kepala kecilnya dengan ekspresi serius. Ya, ayah dan ibuku berkata bahwa aku tidak bisa dengan mudah menunjukkan wujud asliku kepada orang lain, itulah sebabnya aku tidak bisa kembali dengan mudah. Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu saling bertukar pandang, lalu tersenyum dalam diam yang pahit. Kalau begitu, bisakah kau berubah ke wujud aslimu dan biarkan aku melihatnya? Huang Xiaolong bertanya dengan ekspresi yang sama seriusnya. Lil Tian memiringkan kepalanya ke satu sisi, sambil berpikir, kakak laki-laki adalah orang yang baik, meskipun ayah dan ibu berkata untuk tidak menunjukkan wujud asliku di depan orang lain, aku bisa membiarkan kakak melihatnya. Selesai mengatakan itu, Lil Tian berdiri dan terbang. Aura iblis yang kuat melonjak keluar dari tubuh kecilnya dan cahaya yang menyilaukan menyala dalam sekejap. Di hadapan ekspresi tercengang di wajah Zhao Su, Zhang Fu, dan Huang Xiaolong, seekor binatang iblis raksasa yang panjangnya hampir 100 zang muncul di hadapan mereka. Kepala binatang iblis raksasa ini tampak seperti musang, tetapi ekornya menyerupai ekor naga. Ia tidak memiliki kaki, tetapi memiliki sepasang sayap merah menyala yang besar, sangat kontras dengan bagian tubuhnya yang berwarna kuning mencolok. Di perutnya, orang bisa melihat garis-garis hitam horizontal. Ini, binatang pemakan surga. Dia sebenarnya adalah binatang pemakan surga. Baik Zhao Su maupun Zhang Fu tercengang. Huang Xiaolong tidak terkecuali. Wujud asli Lil Tian sebenarnya adalah salah satu binatang buas kuno, binatang pemakan surga. Pada zaman dahulu kala, terdapat beberapa binatang buas yang memiliki garis keturunan kuat yang sebanding dengan klan naga dan Phoenix, seperti binatang pemakan surga ini. Jangan lupa bahwa binatang pemakan surga ini memiliki peringkat yang cukup tinggi di antara binatang buas lainnya di zaman kuno. Binatang pemakan surga adalah musuh bebuyutan klan naga, tercatat dalam manuskrip kuno bahwa binatang pemakan surga memburu naga sebagai makanan, banyak naga ditelan hidup-hidup oleh binatang pemakan surga. Binatang pemakan surga memiliki satu kemampuan bawaan yang menantang surga, melahap. Kemampuan yang bahkan dapat melahap dan memurnikan naga, orang dapat membayangkan tingkat mengerikan dari kemampuan ini. Beberapa saat kemudian, Lil Tian berubah kembali ke bentuk manusia, kembali menjadi anak kecil yang sama. Huang Xiaolong menatap wajah polos dan manis seorang anak kecil. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, siapakah yang akan percaya bahwa anak kecil di depannya ini, yang baru berusia 10 tahun, adalah keturunan dari binatang buas terkenal di zaman dahulu, binatang pemakan surga. Kakak, maksudmu wujud asliku adalah binatang pemakan surga? Tanya Lil Tian. Dia mendengarnya dengan keras dan jelas ketika Zhao Su dan Zhang Fu berkata dengan terkejut. Huang Xiaolong tersadar dari keterkejutannya, lalu menganggukkan kepalanya, ya. Apakah binatang pemakan surga itu kuat? Lil Tian menatap Huang Xiaolong dengan penuh harap.
Huang Xiaolong terkekeh, sangat kuat. Lil Tian masih dalam tahap awal pertumbuhan. Ketika ia menjadi dewasa, membangkitkan garis keturunannya dan menerima warisan garis keturunannya, pada saat itu, ia akan menjadi sangat kuat. Saat itu, dengan kemampuannya melahap, hampir tidak ada yang bisa lolos. Hal itu dapat dilihat dari kecepatan naga di zaman dahulu, tetapi bukankah beberapa dari mereka akhirnya menjadi santapan bagi binatang pemakan surga? Benarkah? Li Tian berseri-seri mendengar Huang Xiaolong berkata dia akan sangat kuat. Dua tangan kecilnya mengepal erat, aku ingin menjadi kuat seperti kakak, dan membunuh mereka semua. Mata Lil Tian memperlihatkan kebencian yang dalam. Mereka, yang dia maksud tentu saja adalah, pintu void terpisah dan gedung Phoenix Putih. Beberapa dari mereka kembali untuk duduk di sekitar api unggun, sementara Huang Xiaolong bertanya tentang pintu void terpisah dan rumah Phoenix Putih dari Zhao Su dan Zhang Fu. Meskipun dia menduga bahwa keduanya adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar di benua awan bintang, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka. Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, Zhao Su dan Zhang Fu dengan jujur menjelaskan kepada Huang Xiaolong apa yang mereka ketahui tentang pintu void terpisah dan rumah Phoenix Putih. Dari apa yang dikatakan Zhao Su dan Zhang Fu, benua awan bintang jauh lebih besar daripada benua angin salju. Di benua angin salju, ada 17 kekaisaran dan wilayahnya dibagi berdasarkan kekuatan kekaisaran. Benua Starcloud berbeda, ia dibagi berdasarkan oblas. Benua awan bintang memiliki wilayah yang sangat luas, terbagi oleh lebih dari 1.100 oblas. 1/9 dari oblas ini diperintah oleh 12 kekuatan super benua awan bintang. White Phoenix House dan Distinct Void Door keduanya termasuk di antara 12 kekuatan super. Di antara 12 kekuatan super di benua awan bintang, Gerbang Asura berada di peringkat ketiga, Distinct Void Door berada di peringkat keempat, sedangkan White Phoenix House berada di peringkat kelima. Huang Xiaolong sedikit terkejut mendengar bahwa Distinct Void Door berada di peringkat keempat, tepat setelah Asura's Gate, karena ia tidak menyangka pasukan Distinct Void Door begitu kuat. Dengan Distinct Void Door dan White Phoenix House bersekutu melawan Asura's Gate, Huang Xiaolong dapat meramalkan beberapa masalah di masa depan. Namun, jika mereka tidak datang dan memprovokasi Huang Xiaolong di masa depan, ia tentu saja dapat hidup berdampingan dengan mereka dengan damai. Namun, jika mereka mengambil sikap yang sama seperti Dewa Templar, Huang Xiaolong akan sepenuhnya menghapus mereka dari benua awan bintang. Kilatan berbahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Apa kekuatan terkuat di benua awan bintang? Huang Xiaolong bertanya dengan nada serius. Itu adalah Sekte Dewa Kosmos. Jawab Zhao Su. Kultus Dewa Kosmos, pemimpin 12 kekuatan super di benua awan bintang. Sombong sekali sampai menggunakan kata dewa dalam nama mereka. Selanjutnya, Zhang Fu menambahkan, pemimpin kultus Dewa Kosmos adalah ahli nomor 1 di benua awan bintang. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh semua orang secara umum. Meskipun penguasa tua memang sangat kuat, ia masih menduduki peringkat kedua di benua awan bintang, dan penguasa tua telah bertukar jurus dengan pemimpin kultus Dewa Kosmos. Apa yang terjadi selanjutnya? Huang Xiaolong sudah setengah menebak hasilnya, tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Penguasa tua kalah. Zhang Fu menjawab. Namun, penguasa berkata bahwa itu karena taktik asuranya baru mencapai tahap ke-9 saat itu, jika dia maju ke tahap ke-10, dia yakin bisa mengalahkan pemimpin kultus Dewa Kosmos.